Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini ibadah kita lagi di penghujung bulan Maret ini sungguh membahagiakan kita. Dan kita semua telah melihat bahwa Tuhanlah yang memelihara kita dan memberkati hidup kita, pekerjaan kita, dan tentunya Tuhan akan menambahkan lagi lebih daripada apa yang kita telah terima di bulan-bulan atau tahun-tahun kemarin. Dan hari ini baiklah mari kita bersama-sama menyimak di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima saja. Bunyinya demikian: justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya, sampai di situ saja bagian ayat yang kita mau menambah dalam iman kita, pemahaman hidup kita, bagaimana iman kita percaya kepada Yesus Kristus itu nanti seperti apa. Dan di dalam ayat ini, saudara-saudara yang terkasih, dalam ibadah kita akan dituntun dalam satu tema, iman kebajikan. Ya, saudara yang terkasih, iman kebajikan kalau kita memahami sesungguhnya berbeda dengan kebajikan. Ya, berbeda ya, karena kalau kebajikan tunggal begitu memang kita mengerti ada maknanya. Namun kalau kita melihat iman kebajikan itu ada dimensinya yang lain. Jadi saya kasih contoh sebelum kita masuk ke dalam penjelasan lebih lanjut. Kebajikan adalah sebuah perbuatan-perbuatan mulia, ya, perbuatan-perbuatan baik yang besar, ya. Itu bisa dilakukan katakanlah oleh orang-orang yang memang mampu melakukannya. Mungkin karena dia memiliki potensi ekonomi yang besar, dia mampu melakukan kebajikan. Nah, ini maksudnya ya, kebajikan. Jadi katakanlah kalau dia melihat ada orang yang kelaparan atau susah atau gelandangan, dia memberi bantuan, ya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kebajikan, ya. Namun kita mau memperhatikan bagaimana kita memahami iman kebajikan. Nah, inilah yang kita mau melihat bahwa iman kebajikan mempunyai dimensi yang lebih luas. Dia memiliki ketahanan terhadap waktu. Nah, jadi untuk memahami iman kebajikan, kita mau masuk dulu mengerti apa itu iman dulu. Ya. Iman adalah sikap percaya yang teguh setelah melalui suatu proses yang sukar. Ya, contoh ya. Setiap orang di muka bumi tidak pernah dia berkata dia tidak pernah mengalami kesukaran. Ya, kesukaran itu banyak sisi, entah pekerjaan, rumah tangga, lingkungan, dan sebagainya. Kesukaran itu selalu ada. Ya, jadi kalau kita mau mengerti kesukaran itu bahwa itu merupakan sebuah tantangan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga seringkali kesukaran ini, kalau orang mampu melewatinya, maka dia akan masuk dalam sebuah proses yang disebut percaya. Nah, ini dulu kita mau memperhatikan bahwa di dalam dunia iman itu seseorang mencapai iman itu setelah dia melalui proses kesukaran. Nah, ya, iman Kristen selalu menjelaskan seperti itu. Kalau memahami iman Kristen, iman itu kita dapat memiliki sesuatu kondisi bahwa kita beriman, itu kita akan dituntut melewati suatu proses kesukaran, tantangan, hal-hal yang menghambat hidup kita ini untuk mencapai tujuan kita. Ya, boleh kata contoh. Contoh sehari-hari, ya. Seseorang ketika belajar, di dalam angan-angannya sudah berpikir, ya
satu waktu saya lulus, satu waktu saya bekerja, atau satu waktu saya ini sudah tidak belajar lagi atau sudah tidak ada dalam pendidikan, harus bekerja. Nah, itu angan-angan yang tertinggi. Tetapi sebelum dia mencapai angan-angan itu, dia harus melalui kesukaran. Dia harus belajar, diuji, dia harus menguasai pelajaran-pelajaran yang memang dia harus tahu. Sehingga ketika diuji dia harus lulus. Nah, untuk memahami pelajaran ini tentu sukar. Tidak semudah dia baca satu lembar buku langsung memahami, langsung mengerti, oh maknanya begini. Dia harus bertanya, dia harus melihat mungkin kamus, dia harus melihat lagi kenyataan penelitian-penelitian bahwa apakah benar seperti ini. Nah, itulah salah satu kesukaran-kesukaran. Nah, iman Kristen juga, sebelum kita memiliki percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami banyak kesukaran. Kesukaran yang paling besar itu dari diri kita sendiri. Contoh, ketika Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bayangkan, untuk percaya saja itu di dalam hati manusia itu ada goncangan-goncangan. Bisa dia berkata, apakah benar Yesus menyertai saya di tengah kondisi dunia yang begitu sukar saat ini? Ada gangguan, ada tekanan, ada lagi jurang-jurang yang saya harus bisa saja lewati. Apakah bisa Tuhan Yesus menyertai saya? Nah, itu sebuah pertanyaan dalam hati seseorang ketika dia mau masuk dalam dunia iman. Ini dia yang saya maksud, bahwa mencapai masuk dalam iman harus melalui proses ini dulu. Kita tidak bisa segampangan hari ini kita harus berkata, ya saya sudah percaya 100%. Saya sudah tidak bisa ragu atau bimbang. Nah, katakanlah contoh, ketika saudara atau kita menghadapi corona kemarin, banyak orang goncang atau ragu apakah dia nanti aman, dia selamat tidak mengalami terkena virus. Ya, semua orang, tidak ada seorang pun yang berkata saya ini kebal. Tetapi goncangan-goncangan itu ada 1-2 orang yang mereka berkata, kami bersyukur bahwa kami diberikan kekuatan iman, bahwa kami tidak akan mengalami serangan atau penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Nah, itulah yang kita mau lihat bahwa ada kesaksian-kesaksian orang-orang 1-2 orang yang memang ditayangkan, tetapi sekalipun memang mungkin banyak orang, tetapi yang 1-2 orang memberikan kesaksian bahwa kami bisa pergi ke daerah-daerah yang situ pandemi, daerah endeminya begitu kuat di situ, tapi mereka bisa mendoakan orang lain dan orang lain itu sembuh. Ini ada orang-orang tertentu seperti ini. Nah, ini saudara-saudara, inilah yang disebut mereka telah masuk dalam dunia percaya dan tidak bimbang. Nah, saudara-saudara, dasar-dasar inilah yang harus kita mau mengerti, bahwa iman memang harus sampai kepada sebuah titik di mana dia percaya, dia tidak bimbang, sekalipun di tengah lingkungannya, situasi dunia ini itu meragukan kehidupan manusia. Nah, inilah yang kita mau mengerti iman Kristen. Nah, inilah yang kita mau bertitik tolak dari kata iman kebajikan. Iman kebajikan inilah yang kita akan mau meneliti atau melihat kedalaman apa yang Tuhan kehendaki dengan iman kebajikan ini. Iman kebajikan, kalau kita mau melihat dalam teks atau makna kata yang kita harus memang betul-betul pakai, yaitu dari teks Yunani dikatakan begini, tepistei ten areten. Itu artinya iman kebajikan. Tepistei itu iman, ten areten itu kebajikan. Jadi iman tepistei itu sudah mengerti tadi melalui sebuah proses kesukaran.
Saya berdiri di tempat ini, tidak secara otomatis saya langsung bisa meyakinkan saudara tentang iman. Saya juga mengalami proses sebelum saya menjadi seseorang yang bisa berdiri meyakinkan saudara tentang iman. Saya adalah juga manusia biasa yang mempunyai kondisi-kondisi manusia seperti saudara. Saya lahir dari manusia biasa. Itulah sebabnya saya juga pernah mempunyai kebimbangan. Saya juga melewati proses kesukaran. Saya mengalami jalan-jalan yang begitu sukar, lembah dan bukit yang di situ bisa membuat saya katakan mundur dari iman. Nah, ini yang disebut proses. Maka jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita masuk ke dalam apa yang disebut iman kebajikan, maka di sini baru kita bisa mengerti bahwa iman bisa menghasilkan kebajikan. Setelah iman itu juga diproses melalui sebuah kesukaran. Nah, inilah saudara, hidup kita di dunia ini kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kondisi, ya, perkembangan perubahan, ya. Bisa saja lingkungan kita, manusia mayoritas orang mempunyai pikiran yang berbeda dengan kita. Mereka mempunyai pikiran, misalkan contoh, saya tinggal di kota besar jauh lebih nyaman daripada di desa. Itu misalkan pikiran. Saya punya pekerjaan yang katakanlah bisnis yang menguntungkan besar, itu yang menjadi sebuah cita-cita saya. Itu yang mungkin saja menjadi patokan pikiran banyak orang. Itu pikiran mayoritas banyak orang mungkin seperti itu bisa terjadi di era modern ini, bahwa memiliki bisnis yang besar itu bisa menjadi kemanusiaan kita, itu menjadi kemanusiaan yang tangguh unggul di dunia ini. Nah, itu apa kata orang, apa kata masyarakat luas modern yang berpikir seperti itu. Tapi mari kita melihat di dalam firman Tuhan dikatakan kebajikan ini adalah sebuah perbuatan besar yang dari Allah. Kita mau memperhatikan areten dalam istilah Yunani ini adalah diterjemahkan adalah perbuatan besar dari Allah. Itu kebajikan. Jadi kalau kita misalkan menolong orang-orang yang katakanlah terlantar, orang-orang yang lemah, orang-orang yang berduka, orang-orang jompo tua, orang-orang yang juga yang tidak tertangani secara mental mereka, mungkin mereka orang-orang stres. Bisa saja itu menjadi dasar kita melakukan kebajikan. Karena kebajikan itu tempatnya tidak mungkinlah dilakukan terhadap orang yang sudah mampu. Nah, itulah sebabnya kebajikan itu diarahkan kepada manusia yang membutuhkan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini karena kita membutuhkan kebajikannya Allah. Apa itu kebajikan Allah? Kebajikan Allah itu ialah perbuatan-perbuatan Allah yang besar untuk menolong kita umat manusia keluar dari penderitaan, kesukaran yang ada di dunia ini. Itulah kebajikannya Allah. Nah, saudara-saudara, iman kebajikan itu harus ada di dalam diri kita juga sebagai orang Kristen, orang percaya pada Kristus. Bagaimana kita memahami iman kebajikan ini? Kita mau melihat contoh dari apa yang Yesus Kristus telah lakukan. Yesus menampilkan bahwa dia melakukan pelayanan itu bukan sekedar menyatakan diri bahwa dia Allah. Bukan menyatakan bahwa sekedar bahwa disitulah pusat kasih Allah yang ada di muka bumi ini. Tapi justru itu memberikan pengajaran kepada kita orang percaya bahwa mengasihi sesama, melayani, memberitakan Injil itu adalah sebuah perbuatan kebajikan yang sudah diberi contoh oleh Yesus Kristus. Maka orang Kristen wajar
patut dan harus melayani sesama, patut menolong sesama, patut menguatkan sesama. Tidak boleh ada yang saling menjatuhkan. Ya, itulah sebabnya kasus-kasus di dunia ini seringkali kita menemukan masih ada orang juga belum bisa menolong sesama. Justru mereka masih menjatuhkan sesama. Bisa saja contoh, kalau kita melihat dalam dunia bisnis, seorang pebisnis A menjatuhkan si pebisnis B supaya bangkrut. Begitulah maksudnya. Kemudian masih ada orang di pejabat-pejabat pemerintahan, si A seharusnya berpotensi untuk menjadi pimpinan, dijatuhkan oleh yang lain, lalu yang lain ini yang kurang berpotensi menjadi pimpinan. Ini hal-hal seperti ini adalah menjatuhkan. Itu sebabnya suatu bangsa akan mengalami kebajikan-kebajikan di dalam hidup bangsa itu bila memang potensi seseorang yang memang harus menjadi pemimpin atau pejabat, dialah yang harus duduk di tempat yang sesungguhnya. Ya, disinilah kita mau melihat, di sini letak kebajikan. Jadi kebajikan di sini sebenarnya adalah perbuatan-perbuatan besar yang kita harus mengerti. Jadi itu unsur-unsurnya adalah dengan melalui membangun sesama. Jadi kita mau melihat bahwa di dunia ini kita harus semakin kritis di dalam melihat sesama manusia. Artinya, kalau memang manusia seorang itu dia memang diberkati, diberikan karunia-karunia Tuhan untuk membangun manusia atau bangsa, biarkanlah dia muncul, biarkan dia tampil untuk memimpin suatu bangsa. Contoh, itu sebuah ilustrasi. Banyak negara-negara modern sudah mulai mengalami degradasi, ya. Bangsa-bangsa besar, kalau kita memperhatikan di Amerika, Eropa, politik mereka itu sudah terlalu liberal. Artinya bisa terjadi money politik. Ya, si A seharusnya dia dari satu partai A, dia ini sebenarnya cocok menjadi pemimpin negara atau menteri dalam satu negara. Dia mempunyai karunia potensi untuk membangun negara itu makmur dalam bidang apa saja, bisa saja ekonomi, lingkungan, semua yang dibutuhkan manusia di dunia ini. Si A ini mempunyai potensi lebih besar daripada si B. Tetapi karena money politik si B yang naik, hilanglah kebajikan itu. Di sini kebajikan kita mau mengerti dalam makna perbuatan-perbuatan manusia di dunia ini. Jadi untuk mendapatkan kebajikan yang benar, kita berpatokan kepada Kristus Yesus. Ya. Yesus Kristus datang penuh dengan kebajikan. Perbuatan-perbuatan besar, mujizat-mujizat besar yang dikerjakan di bumi itu semua kebajikan. Dia menolong orang yang lumpuh, orang buta disembuhkan, orang yang kerasukan disembuhkan, mereka yang sakit kusta disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Ini bukan saja memperlihatkan kuasa, tapi di situ ada kebajikan. Artinya menolong manusia. Tuhan Yesus tidak ingin membiarkan manusia itu ada dalam penderitaan yang begitu besar, berlarut-larut dari abad lepas abad. Manusia ada dalam penderitaan. Tuhan Yesus tidak menginginkan itu. Itu sebabnya kasih ditampilkan sebagai hukum Tuhan agar itu manusia memperhatikannya. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, mari kita mau melihat kebajikan ini dari satu sisi yang disebut perbuatan-perbuatan besar. Sisi yang kedua kita memperhatikan adalah sisi yang disebut sebagai apa yang disebut pujian. Kebajikan itu menghasilkan pujian. Saudara, kalau kita ingin dipuji melalui sebuah perbuatan baik, maka lakukanlah kebajikan. Tidak pernah seorang dipuji karena dia berbuat sebuah keburukan atau kejahatan atau melanggar hukum-hukum kemanusiaan. Tidak ada, saudara-saudara. Jadi kebajikan di sini Tuhan tampilkan sebagai bagian di dalam iman Kristen, supaya itu
itu menjadi jalan-jalan atau cara hidup kita umat manusia. Nah, jadi saudara-saudara terkasih, kebajikan ini kita harus mengerti dalam pengertian seperti ini. Berbeda dengan kebajikan umum. Contoh, yang saya sudah tadi berikan contoh, kebajikan umum. Katakanlah ada seorang kaya, ya, dia ini peduli dengan orang-orang sakit kanker. Dia menyalurkan dananya untuk menolong orang-orang penyakit kanker agar bisa sembuh secara gratis. Ini saudara-saudara, ini kebajikan. Tapi saudara-saudara, apa yang membuat berbeda dengan kebajikan iman Kristen? Kebajikan iman Kristen berbeda dengan kebajikan duniawi. Kalau kebajikan duniawi ini, dia melakukannya terbatas. Artinya dia hanya menyoroti orang yang berpenyakit kanker. Tetapi kebajikan iman Kristen bukan hanya kepada penyakit, tetapi sampai kepada dosa. Kita menolong orang lain untuk keluar dari dosa, itu kebajikan yang di mata Tuhan itu sangat terpuji. Itulah sebabnya para nabi seringkali bekerja keras mengeluarkan umat Israel keluar dari dosa-dosa mereka. Kenapa? Mereka melihat ini sebuah kebajikan yang sangat terpuji di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Nah, ini saudara, kita mau memperhatikan apa yang berbobot dalam kitab suci yang kita harus kenal dalam iman Kristen. Kalau kita bisa mampu mengeluarkan seseorang dari dosa, itu sebuah kebajikan yang lebih besar daripada menolong orang lain. Katakanlah, karena dia orang kaya, dia bisa menolong orang lain keluar dari penyakit kanker atau sembuh dari penyakit kanker. Saudara, kita tidak mempunyai uang yang sebesar itu, tapi kita bisa melakukan kebajikan dalam iman Kristen. Ialah mengeluarkan seseorang dari keberdosaannya. Ya, memang di sini keberdosaan ini terlalu luas. Kita harus spesifikasikan lagi bahwa dosa-dosa yang kita kerjakan untuk supaya membawa kebajikan adalah mengeluarkan orang-orang jahat dari kejahatannya, mengeluarkan orang-orang yang suka menyembah berhala dari penyembahan berhalanya, mengeluarkan orang-orang yang suka melakukan sihir keluar dari sihirnya. Ini disebut kebajikan. Pekerjaan ini berat, pengorbanannya besar. Bisa saja kita mengunjungi orang-orang ini, mereka bukan orang di sekitar kita. Mungkin mereka ada di pulau seberang sana, kita mengunjungi mereka. Mungkin mereka juga kita datangi tidak selamanya langsung diterima, kita ditolak. Ini kebajikan. Tetapi karena demi kebajikan, pekerjaan ini harus dikerjakan. Nah, ini saudara, memang di dalam dunia jemaat Tuhan perlu dilatih bagaimana menolong orang lain keluar dari dosa. Sebab kita jemaat Tuhan ini, kita datang beribadah tidak hanya untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman yang khusus untuk pribadi, lalu kita berdoa selesai. Kita dikatakan tambahkan dalam imanmu ialah iman kebajikan. Tambah di dalam penegasannya di sini ayat 5 dikatakan baik-baik, dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan, berusaha sungguh-sungguh. Nah, ini saudara. Jadi Petrus ini menulis ajarannya ini kepada jemaat, bukan kepada rasul-rasul, sahabat-sahabat Rasul Petrus seperti Paulus, seperti Yohanes dan Yakobus, tapi kepada jemaat. Jadi dia mau jemaat itu mereka ditambahkan dalam iman mereka, itu kebajikan. Jadi bukan saja kita sudah puas, jadi jemaat sudah puas, ya yang penting saya sudah setia, berdoa datang ke gereja, saya sudah mendengarkan firman, saya sudah bersekutu, dan seterusnya. Sudah perjamuan.
Hal-hal yang memang menjadi dasar dalam ibadah itu sudah kita lakukan, itu sudah menjadi kepuasan kita. Ini belum, saudara-saudara. Perhatikan apa yang Petrus sampaikan. Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, ini sebuah penegasan sungguh-sungguh ini. Harus dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan kata lain bahwa jemaat Tuhan yang Petrus surati ini adalah mereka yang sudah imannya 30 tahun. Bayangkan ketika mereka mendengar firman, ketika mulai Yesus masih ada, hingga pada tahun 65. Dari tahun 30 ke tahun 65, ada 35 tahun mereka sudah Kristen. Orang-orang ini merantau, dan Petrus ini mau berkata kepada mereka, "Hei, saudara-saudaraku jemaat Tuhan, kamu sudah cukuplah kamu mementingkan dirimu sendiri, memelihara keselamatan untuk dirimu sendiri. Sekarang tambahkan dalam dirimu lagi iman kebajikan." Nah, inilah yang dimengerti, harus dimengerti apa maksud Petrus ini, iman kebajikan ini. Itulah yang dimaksudkan tadi, bahwa harus lebih lagi kita ini memperhatikan orang-orang yang sedang ada dalam keterikatan dengan keberdosaannya. Keluarkan mereka, bawalah mereka kepada pengenalan akan Kristus dan firman-Nya, supaya mereka juga sama seperti kamu dimerdekakan dari dosa. Nah, itulah kebajikan. Nah, inilah saudara-saudara, ini pekerjaan ini bukan pekerjaan menguntungkan secara ekonomi. Itulah sebabnya saya katakan tadi, dunia sekarang ini mau mencari keuntungan besar-besaran. Dalam dunia modern bisnis mencari keuntungan ekonomi sebesar-besarnya, supaya mereka menjadi orang yang kaya di dunia ini. Mereka tidak memperhatikan hal kebajikan yang mengeluarkan orang lain dari dosa. Saudara, mari kita memperhatikan kitab suci ini untuk menjadi landasan kita berpikir dan berpijak. Kita jangan sampai dibawa arus oleh modernisasi yang dimana keuangan menjadi keunggulan manusia saat ini. Bahwa uang selalu yang dicari. Dan ini akhirnya membuat mereka lesu terhadap kebajikan. Mereka nol terhadap kebajikan. Mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka berdiam diri. Yang penting saya sudah bekerja capek mendapatkan keuntungan. Saya juga bisa mungkin juga menolong orang lain yang kekurangan. Bisa saja seperti itu. Berpikir seperti itu mungkin merupakan kepuasan seseorang, sehingga mereka berdiam diri, tidak mau lagi mengeluarkan seseorang dari dosa. Saudara, memang seringkali orang berpikir itu pekerjaan pendeta. Tugas pendeta adalah mengeluarkan orang-orang yang dalam dosa itu keluar dari dosanya. Saudara, kalau ini pekerjaan pendeta, hanya pendeta, berarti pendeta saja yang dapat upah, mendapat pujian. Jemaat tidak mendapat. Itu sebabnya Rasul Petrus tidak mau membiarkan jemaat berdiam diri. Hai jemaat, kalian bangkit sama seperti kami. Rasul-rasul yang juga mengeluarkan banyak orang keluar dari dosanya. Nah, ini saudara-saudara, kita belajar. Kalau kita mempunyai teman seorang yang zaman sekarang narkoba, itu merupakan perbuatan dosa yang melilit mereka, anak muda mahasiswa. Katakanlah kepada mereka, keluarlah kamu dari kecanduanmu, karena itu akan membawa kamu kepada neraka, maut. Kalau dia keluar, kita itu berbuat kebajikan. Jangan biarkan dia terlena dan dia mati di dalam kesengsaraan dia karena mengalami orang-orang overdosis ya itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saudara, hal-hal yang lain masih banyak. Dan memang kejahatan-kejahatan di dunia ini banyak, cuma kita tidak bisa mendata semua. Cuma kalau kita melihat perbuatan-perbuatan, ada orang perampok, ada orang rela membunuh demi dia mendapat keuangan. Semua ini kejahatan.
Kalau kita bisa menasihati dan mengeluarkan orang-orang seperti ini dari kejahatannya, kita berbuat kebajikan. Ini saudara yang terkasih. Jadi iman kebajikan adalah iman yang menolong orang lain keluar dari dosa. Jadi kita boleh menolong orang lain di dalam dia keluar dari kesengsaraannya dia. Katakanlah dia mungkin yatim piatu atau dia pengangguran dan miskin dan seterusnya. Kita boleh menolong itu sebagai kebajikan. Tapi lebih sempurna lagi kalau kita menolong dia supaya dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena itu akan membawa dampak dia akan hidup kekal. Di sinilah letak posisinya iman kebajikan. Jadi kita dapat bersaksi, kita dapat menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain yang belum kenal Kristus Yesus, bahwa percaya kepada Kristus adalah mempunyai manfaat hidup kekal. Nah, ketika dia percaya, itulah kebajikan, saudara. Jadi memang dalam hidup ini kita harus fokus bahwa kebajikan ini menjadi sebuah nilai bagi kita, karena itu hasilnya adalah pujian dari Tuhan kepada kita yang mengerjakannya. Maka saudara, kita ketika masuk surga, kita menantikan hal-hal yang disebut pujian dari surga, dari Tuhan kepada kita. Karena apa? Kita melakukan kebajikan itu. Nah, jadi kebajikan inilah yang kita tambahkan dalam iman kita. Jadi kita sudah tidak lagi katakanlah ya santai-santai setelah diberkati Tuhan, setelah Kristen 30 tahun duduk santai, ya berdoa sudah cukup, mendoakan orang lain sudah cukup. Saya nggak usah lagi menciptakan kebaikan dan kuasa Tuhan menolong orang lain keluar dari keberdosaannya. Kita rugi saudara. Karena kita tidak mau menambahkan dalam diri kita sebuah kebajikan ini. Perbuatan besar yang mendatangkan pujian dari Tuhan. Nah, jadi kalau dengan dasar seperti ini, tentunya ketika kita masuk surga, Tuhan tahu orang-orang yang bekerja di bumi, yang mengeluarkan banyak orang dari dosa, mereka akan dipuji. Para malaikat akan bersorak-sorai menyambut saudara ketika masuk surga, karena saudara telah bekerja banyak mengeluarkan orang dari dosa. Ini saudara, di dalam memahami ini, jadi iman Kristen kita tidak hanya berhenti di dalam kita diberkati Tuhan. Saudara, kita diberkati Tuhan itu baik, itu kehendak Tuhan. Kita diberikan kesehatan, diberikan damai sejahtera, diberikan semua itu Tuhan berikan pasti dan baik adanya. Tuhan sudah siapkan itu menjadi kekayaan-kekayaan dalam iman Kristen. Makanya Rasul Petrus katakan tambahkan lagi. Ya, ini tambahkan ya saudara-saudara. Tambahkan itu yaitu memang kita harus sungguh-sungguh kerja. Jadi mengeluarkan orang lain dari keberdosaan itu yang menjadi tambahan. Bekerja, memberitakan Injil, bersaksi, bahkan mengunjungi orang yang mempercaya, orang-orang yang masih dalam keterikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Inilah yang kita kunjungi. Itulah saudara-saudara yang terkasih. Iman kebajikan, kita akan sampai kepada apa yang disebut kesempurnaan iman kita, kedewasaan. Jadi kedewasaan inilah ketika seseorang sudah menjadi iman yang dewasa, dia harus berbuat kebajikan. Jadi setiap orang Kristen yang sudah memiliki iman kepada Kristus sudah 30 tahun wajib melakukan kebajikan. Ini wajib. Kalau dia masih beriman baru 5 tahun, 10 tahun, 15, itu belum wajib. Karena dia masih melalui sebuah proses pertumbuhan iman. Tapi setelah 30 tahun, dengan kata lain seseorang sudah berumur 60 tahun, dia wajib melakukan kebajikan. Tapi kalau generasi muda, ya ini bukan wajib, tapi dia boleh melakukan, mengikuti seorang mentor untuk membimbing
Karena melakukan kebajikan ini bisa membuat seseorang muda jatuh dan dia tidak bisa bangkit lagi. Karena ini sebuah pekerjaan berat. Nah ini saudara-saudaraku yang terkasih, bagi kita untuk memahami kandungan isi ajaran Kristus, apa yang harus kita kerjakan ini, kita harus melihat ukurannya. Jadi kalau kita melihat kondisi jemaat, kalau jemaat baru kebanyakan anak muda, ini pelihara baik-baik. Jangan sampai iblis membuat mereka jatuh. Tapi kalau itu sudah kebanyakan orang tua, mereka ini sudah matang dalam iman, patut melakukan kebajikan. Ini saudara pesan. Jadi kita selama proses pertumbuhan iman, kita terus mengembangkan iman kita. Yang anak muda mengembangkan dirinya imannya, yang sudah dewasa imannya, patut melakukan apa yang harus dikerjakan. Jadi saudara, kalau katakanlah saya seringkali pergi mengunjungi orang-orang yang ada di kriminal, orang-orang yang ada di pinggir jalan, saya berbicara dengan mereka. Itu sebuah kebajikan. Saya berkorban waktu, tenaga, uang, berbicara dengan mereka. Bahkan saya seringkali ajak mereka makan. Ini kebajikan, saudara-saudara. Ini bukan mau menampilkan sesuatu yang berlebihan, tapi ini memang wajib bagi orang yang sudah imannya 30 tahun ke atas. Dia wajib melakukannya. Maka ini disebut kewajiban iman Kristen adalah melakukan kebajikan. Ya ini saudara-saudara yang terkasih, baiklah saudara-saudara yang masih muda terus belajar, ketika saudara tua harus melakukan ini, dan kita yang sudah tua patut melakukannya. Saudara yang terkasih, yang berikutnya kita melihat bahwa selain pujian, kita menemukan apa yang disebut keajaiban. Mujizat terjadi tidak bisa dengan begitu saja semudah Tuhan melakukan mujizat. Apa yang kita minta, Tuhan buat mujizat ini, Tuhan bilang, saya belum bisa melakukan mujizat karena kamu belum melakukan kebajikan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi kepada saya atau melalui saya, kepada baik diri saya, kepada orang lain, karena melalui proses kebajikan dulu. Saya harus berkorban, bekerja keras. Saya harus pergi mengunjungi orang lain, mendoakan orang lain. Baru Tuhan mendengar doa saya buat mujizat. Suatu waktu ketika mendoakan seorang bapak, memang dia lagi stroke. Menurut pengalaman orang lain, penyakit stroke tidak bisa sembuh. Jadi ketika saya datang, saya berdoa untuk seorang bapak ini, kenalan saya. Sekarang dia sudah bisa berdoa, bernyanyi, dia bisa bertepuk tangan. Padahal sebelumnya dia tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Ini saudara, mujizat itu karena diawali dengan kebajikan, bukan dengan yang lain. Jadi seorang hamba Tuhan, untuk mendapatkan mujizat yang Tuhan kerjakan, dia harus dulu berkorban. Dia harus dulu betul bekerja keras di ladang Tuhan. Dia tidak hanya duduk di dalam ruang doa. Dia harus pergi kemana-mana, melihat orang-orang yang menderita, didoakan. Tuhan kasihani mereka. Tanpa Engkau mereka tidak akan bisa pulih. Nah ini saudara, kebajikan. Jadi tidak sia-sia mendoakan orang lain. Itu kebajikan saudara. Jadi kita ini terus belajar menambahkan pada kita bagaimana mendoakan orang lain, mendoakan, peduli. Mungkin di sekitar kita memang masih banyak tidak memahami apa yang kita punyai. Iman di dalam Kristus yang penuh dengan kasih itu, banyak orang tidak bisa memahami kasih Tuhan yang kita punyai. Kita datang memberi, kita datang menolong, tapi masih ada orang juga menolak. Masih ada juga orang tidak mau menerima kehadiran kasih Allah dalam kita.
Ini, saudara, ini memang fakta-fakta yang ada di sekitar kita yang memang tidak segampang kita hadir di suatu lingkungan masyarakat. Maka itulah sebabnya disebut keajaiban. Setelah kita melalui tantangan seperti itu, tidak diterima, itulah sebuah kesukaran. Akhirnya, ketika tempat di mana Tuhan izinkan, terjadilah mujizat. Saudara terkasih, mari kita melihat bahwa iman Kristen adalah iman yang penuh dengan mujizat. Jadi untuk memahami mujizat ini, kita harus hubungkan itu dengan kebajikan. Tidak bisa mujizat tanpa kebajikan. Perhatikan, Yesus ketika membangkitkan orang mati, dia harus pergi ke rumah orang itu, datang dan berkata, bangkitlah. Yesus sendiri yang pergi ke rumah orang itu, yang anaknya lagi, yang memang sudah mati. Belum lagi Yesus pergi mengusir roh jahat. Mereka itu di Gadara. Yesus harus menyeberang Danau Galilea, pergi ke desa di situ penuh dengan di daerah di situ kuburan tempat tinggal orang-orang kerasukan. Yesus harus berkorban ke sana. Kebajikan baru terjadi, orang itu dilepaskan dari kejahatan. Ya saudara, jadi mujizat hubungannya dengan kebajikan. Maka saudara, kalau kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, itu kebajikan. Itu kebajikan, dan itu akan terjadi mujizat kepada diri kita juga. Ketika kita berkorban, karena di saat kita mempersembahkan korban kita untuk katakanlah di situ sarana-sarana transportasi, di situ akan menopang sebuah pekerjaan Tuhan, mengunjungi sebuah lokasi yang jauh. Nah, ini seorang yang berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan pun itu mujizat Tuhan untuk dirinya ada. Nah, ini saudara, jadi kalau kita mau melihat kerajaan Tuhan bertumbuh di muka bumi, diawali dengan kebajikan. Ya, diawali dengan kebajikan. Jadi tidak hanya kita hanya sudah cukup di mimbar berbicara lalu sudah selesai. Kerjaan surga, kerjaan Tuhan di bumi ini ditopang oleh kebajikan umat Tuhan, jemaat Tuhan. Jadi kita harus sama-sama memperhatikan kebajikan ini. Mungkin ada saudara punya 2.000, 5.000, 10.000 dikumpul-kumpul. Ini untuk kebajikan. 1 tahun depan saya mau memberikan kepada sebuah gereja untuk dia melakukan pelayanan kasih. Ini gambarannya seperti itu. Jadi pola-pola seperti ini yang memang perlu disosialisasikan, ditampilkan, diajarkan bagaimana bersikap kebajikan itu. Jadi kebajikan memang dua unsur, di situ ada unsur keuangan dan unsur pelayanan rohaninya. Jadi kombinasi inilah yang menjadi pekerjaan Tuhan itu bertumbuh di muka bumi. Dan ini saudara, kebajikan ini yang menjadi sorotan para rasul, khususnya Rasul Petrus ini melihat masa depan gereja. Gereja Tuhan, masa depannya itu berdiri di atas kebajikan jemaat Tuhan. Katakanlah kalau semua jemaat Tuhan tidak perlu dengan kebajikan, maka terjadi semua akan suam-suam kuku. Tidak ada perkembangan karena besok mereka tua mati. Tua mati. Mereka tidak pernah berbuat kebajikan. Misalkan untuk orang lain itu mendengarkan Injil, masuk lagi untuk menjadi jemaat yang baru. Karena jemaat yang tua ini satu waktu umur 90 kah atau berapa mereka meninggal. Kalau misalkan tidak ada kebajikan, mana anak-anak muda yang akan hadir di gereja? Perlu kebajikan. Itulah sebabnya kebajikan merupakan model yang diterapkan dalam iman Kristen. Kebajikan itu harus dibiasakan, menjadi populerkan. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru. Ini yang diterapkan oleh para rasul kepada jemaat-jemaat.
harus kebajikan. Kebajikan. Kamu sudah percaya kepada Kristus 30 tahun, berbuat baik, nolonglah orang-orang yang muda itu supaya mereka itu bertumbuh dalam imannya dan mereka tetap setia dalam iman. Ini model dalam jemaat. Maka kalau kita jemaatnya masih muda, kita bertekun supaya satu waktu kita tua, kita melakukan kebajikan supaya muncul anak-anak muda, generasi baru, dan mereka penerus-penerus gereja Tuhan. Dan saudara, kebajikan memberikan keuntungan kepada kita di hadapan Tuhan lewat puji-pujian. Saudara, kemudian kunci terakhir adalah kasih terhadap sesama. Bahwa kebajikan itu orientasinya itu mengasihi sesama, bukan mengasihi diri sendiri. Jadi kalau kita sudah mengasihi sesama, pasti kita akan melakukan kebajikan. Dan itulah sebabnya hukum Tuhan yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Nah, inilah kita mengembangkan orientasi kenapa kita mengasihi sesama, bukan sekedar bersahabat. Mungkin dia ada mempunyai pergumulan, ayo kita berdoa bersama, ayo kita mencari jalan keluar. Itu mengasihi, itu di dalam mengasihi itu ada kebajikan. Tujuannya itu untuk menuntaskan permasalahan itu. Memang saudara-saudara, ini semua ini pekerjaan ini tidak memakan waktu yang singkat 1-2 hari. Itulah sebabnya selalu ada pertemuan-pertemuan, ada persekutuan-persekutuan untuk menuntaskan ini permasalahan. Jadi tujuan persekutuan kita adalah menuntaskan permasalahan, bukan untuk mengumpulkan gosip-gosip. Jadi semua permasalahan di dunia ini, kehidupan manusia, jemaat Tuhan pasti punya permasalahan. Bagaimana menuntaskan? Itulah sebabnya kebajikan itu hadir. Kebajikan itu menata kehidupan individu setiap jemaat agar semua diberkati Tuhan. Jangan satu diberkati, satu tidak. Ini tujuan daripada berjemaat adalah semua diberkati Tuhan. Tujuan. Maka kebajikan itu hadir untuk meratakan apa yang disebut berkat Tuhan. Bisa saja ada seorang tunggal dipercayakan Tuhan untuk membagi-bagikan berkatnya. Itu yang mengakibatkan di situ semua diberkati. Nah, ini saudara, model dan metode-metode dalam iman Kristen ini sangat-sangat kita butuhkan pengetahuannya bagaimana mengelola hidup kita dalam iman kepada Kristus Yesus. Nah, sampai demikian firman Tuhan bagi kita, sehingga kita bisa melihat hidup kita ke depan. Besok dan seterusnya kita sungguh lebih peduli lagi bahwa mengasihi semua orang siapa saja patut kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.